Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Dudung Mistis, tempat berkumpulnya para pecinta kisah horor, misteri, legenda, dan cerita-cerita yang sulit dijelaskan oleh logika. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Malam ini, siapkan secangkir kopi hangat, redupkan lampu kamar, dan pastikan kalian mendengarkan cerita ini sampai selesai. Karena kisah yang akan kita bahas bukan hanya sekedar cerita biasa, melainkan sebuah perjalanan penuh misteri yang akan membawa kita menelusuri sisi gelap yang tersembunyi di balik kehidupan manusia. Di Dudung Mistis, setiap cerita menyimpan pesan, setiap misteri memiliki jejak, dan setiap kejadian menyisakan pertanyaan yang mungkin belum pernah terjawab. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cita-cita horor terbaru dari channel Dudung Mistis. Sekarang, tarik selimut kalian lebih dekat, tenangkan pikiran, dan bersiaplah memasuki dunia yang penuh misteri. Saya, Dudung, dan inilah Dudung Mistis. Selamat mendengarkan. Hujan gerimis membasahi kaca jendela apartemen kecil milik Raka malam itu. Cahaya lampu kota memantul samar di permukaan meja tempat berbagai peralatan paranormal berserakan. Kamera inframerah, alat perekam suara, sensor suhu, hingga beberapa benda yang menurutnya mampu mendeteksi energi gaib tersusun rapi seperti perlengkapan seorang pemburu profesional. Di layar komputer, jumlah pengikut kanal media sosialnya terus bertambah. Raka tersenyum puas. Selama 5 tahun terakhir, namanya dikenal sebagai salah satu pembuat konten horor paling berani di Indonesia. Ia pernah memasuki bangunan tua yang konon berhantu, menelusuri kuburan terlantar tengah malam, bahkan menghabiskan semalaman di rumah sakit kosong yang dianggap angker oleh warga sekitar. Setiap video yang diunggah selalu mendapatkan jutaan tayangan. Namun bagi Raka, semua itu belum cukup. Ia menginginkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun, sesuatu yang akan membuat namanya dikenal di seluruh Indonesia. Malam itu, saat sedang meninjau komentar para pengikutnya, sebuah pesan masuk menarik perhatiannya. Pesan itu berasal dari akun anonim. Tidak ada profil, tak ada identitas jelas, hanya sebuah kalimat pendek. Kalau benar berani, datanglah ke pedalaman Kalimantan, tangkap kuntilanak yang ada di sana. Raka tersenyum kecil. Pesan seperti itu sudah sering ia terima. Namun beberapa detik kemudian, akun tersebut mengirimkan foto. Senyumnya perlahan menghilang. Foto itu memperlihatkan sebuah jalan tanah di tengah hutan yang gelap. Di ujung jalan terlihat sosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi wajah. Tampak membungkuk tidak wajar. Yang membuat Raka merinding bukanlah penampakan itu, melainkan kualitas fotonya. Foto tersebut terlihat sangat asli, tidak seperti hasil editan murahan yang biasa beredar di internet. Beberapa menit kemudian, akun anonim itu kembali mengirim pesan. 3 orang hilang tahun ini. Semuanya terakhir kali terdengar mengikuti suara perempuan tertawa di malam hari. Warga tidak berani masuk ke hutan lagi. Kalau ingin bukti, datanglah sendiri. Raka membaca pesan itu berulang kali. Rasa penasaran mulai tumbuh. Ia segera menghubungi nomor yang tercantum di akun tersebut. Ajaibnya, panggilan langsung tersambung. Dari berseberang terdengar suara pria tua, parau, lelah, dan seolah menyimpan ketakutan yang sulit dijelaskan. "Apa benar Anda yang mengirim foto itu?" tanya Raka. "Iya." "Siapa Anda?" "Saya warga desa." "Foto itu asli?" Beberapa saat tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir dari ujung telepon. Lalu pria itu berkata pelan, "Saya berharap foto itu palsu." Kalimat tersebut membuat suasana mendadak terasa dingin. Raka mencoba tertawa. "Pak, saya sudah sering berburu makhluk gaib. Kalau memang ada kuntilanak di sana, saya akan membuktikannya." Pria itu tidak tertawa. "Jangan datang." "Kenapa?" "Karena yang ada di sini bukan sekedar kuntilanak." Raka merenyit. "Maksudnya?" "Sudah terlalu lama ia tinggal di hutan ini. Banyak orang hilang.
banyak yang tidak pernah kembali. Suara pria itu terdengar semakin pelan, dan semuanya berawal dari rasa penasaran. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Raka memandang layar ponselnya beberapa saat. Entah mengapa, bulu kuduknya berdiri. Namun ketakutan itu hanya berlangsung sesaat, karena setelahnya yang muncul justru ambisi. Jika cerita itu benar, jika ia berhasil menangkap atau setidaknya merekam sosok tersebut, video itu akan menjadi konten terbesar dalam karirnya. Keesokan harinya, Raka mengunggah pengumuman. Ia akan melakukan ekspedisi ke pedalaman Kalimantan untuk memburu kuntilanak yang disebut-sebut paling menyeramkan di Indonesia. Dalam hitungan jam, unggahan itu meledak. Ribuan komentar bermunculan, sebagian mendukung, sebagian memperingatkan, sebagian lagi menganggapnya gila. Namun perhatian publik justru membuat Raka semakin bersemangat. Malam berikutnya, ia melakukan siaran langsung. Puluhan ribu penonton menyaksikan. "Apa kalian siap melihat pembuktian terbesar sepanjang karir saya?" katanya penuh percaya diri. Kolom komentar langsung dipenuhi respon. "Hati-hati bang, jangan nekat. Buktikan kalau kuntilanak itu ada. Konten gila ini." Raka tersenyum lebar. "Tenang saja, saya sudah terbiasa menghadapi hal seperti ini." Namun, di balik layar siaran itu, seorang memperhatikannya dengan wajah cemas. Orang itu adalah Dimas, sahabat sekaligus kameramen yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Setelah siaran selesai, Dimas langsung mendekat. "Kamu serius mau ke sana?" "Tentu. Kali ini rasanya berbeda." Raka tertawa. "Kamu selalu bilang begitu." "Tidak, Rak." Dimas menatap serius. "Aku tidak suka firasatku." "Tidak, Rak." Raka menghela nafas. "Kita cuma mencari bukti. Kalau memang ada, kita rekam. Kalau tidak ada, kita pulang." Dimas mengelak. Dimas menggeleng perlahan. "Masalahnya, orang-orang yang menghubungimu terdengar benar-benar ketakutan. Dan itu bukan sesuatu yang biasa." Untuk pertama kalinya, Raka terdiam. Sebenarnya ia juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu dalam suara pria tua itu yang sulit dilupakan. Seolah ketakutan yang dirasakannya bukan dibuat-buat, tetapi ambisinya jauh lebih besar daripada rasa takut tersebut. Seminggu kemudian, perjalanan dimulai. Mereka terbang menuju Kalimantan. Dari kota besar, perjalanan berlanjut menggunakan mobil tua melewati jalan panjang yang semakin sepi. Gedung-gedung perlahan menghilang, digantikan oleh hamparan hutan yang terasa tak berujung. Pepohonan raksasa berdiri seperti tembok hidup di kedua sisi jalan. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang pepohonan. Langit tampak suram meski matahari masih bersinar. Semakin jauh mereka masuk ke pedalaman, semakin buruk sinyal komunikasi, hingga akhirnya ponsel mereka kehilangan jaringan sama sekali. "Mulai serem juga ya," gumam Dimas. Raka tidak menjawab. Matanya tertuju pada hutan di luar jendela. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang perlahan tumbuh dalam dadanya. Seolah ada sesuatu di balik pepohonan itu, sesuatu yang sedang memperhatikan kedatangan mereka. Menjelang senja, kendaraan mereka berhenti di sebuah dermaga kayu kecil. Di hadapan mereka terbentang sungai lebar berwarna hitam kecoklatan. Airnya tampak tenang, terlalu tenang. Di seberang sungai terlihat sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Pengemudi menunjuk ke arah sana. "Itu desa tujuan kalian." Raka menatap desa tersebut. Langit mulai berubah jingga kemerahan. Kabut perlahan turun dari arah hutan, dan untuk sesaat, ia merasa melihat sosok putih berdiri jauh di antara pepohonan. Ketika ia berkedip, sosok itu menghilang. "Rak!" Suara Dimas membuyarkan lamunannya. "Ada apa?" Raka menggeleng. Mungkin cuma halusinasi. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Perjalanan itu tidak akan seperti ekspedisi lainnya. Ia datang dengan niatan memburu makhluk gaib, tetapi tanpa disadari, sesuatu di dalam hutan itu mungkin sudah mengetahui kedatangannya, dan mungkin sedang menunggu. Kabut tipis menyelimuti permukaan sungai ketika Raka dan Dimas menaiki perahu kayu menuju desa yang menjadi tujuan mereka. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit berwarna gelap. Mesin perahu berdengung pelan. Air sungai yang hitam beriak kecil di bawah cahaya lampu redup. Tak ada seorang pun berbicara. Suasana terasa aneh, seolah seluruh alam di sekitar mereka sedang memperhatikan. Raka duduk di bagian depan perahu sambil memandangi hutan lebat yang membentang di kedua sisi sungai. Pohon-pohon besar menjulang seperti raksasa yang menjaga sesuatu di dalam kegelapan. Sesekali terdengar suara burung malam, lalu kembali sunyi. Kesunyian yang terasa terlalu dalam.
Pengemudi perahu yang sejak tadi diam akhirnya membuka suara. "Kalian benar-benar mau masuk ke hutan ini?" Mereka mengangguk. "Tentu." Pria tua itu meliriknya sekelas. "Sudah banyak yang mencoba." "Pemburu?" "Bukan." "Lalu?" Mereka yang penasaran. Jawaban itu membuat Dimas menelan ludah. Apa yang terjadi pada mereka? Pria itu tidak langsung menjawab. Tatapannya tertuju pada permukaan sungai. Sebagian pulang, sebagian lagi tidak pernah ditemukan. Mesin perahu tiba-tiba mati sesaat. Suara mendengung menghilang. Yang tersisa hanya suara air sungai yang bergerak perlahan. Dalam keheningan itu, mereka mendengarkan sesuatu sangat samar, seperti suara perempuan tertawa, tawa yang panjang, jauh, dan terasa dingin. Ia segera menoleh ke arah hutan, namun tak ada apapun di sana, hanya kegelapan. Mesin perahu kembali menyala. Pengemudi mempercepat laju perahu seolah ingin segera meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian mereka tiba di desa. Desa itu jauh lebih kecil yang dibayangkan Raka. Rumah-rumah kayu berdiri berjauhan. Lampu minyak terlihat menyala di beberapa teras. Tak ada anak-anak bermain, tak ada warga yang bercengkrama. Begitu melihat kedatangan orang asing, beberapa warga justru menutup pintu rumah mereka. Raka merasa heran. Biasanya kehadiran selalu disambut rasa penasaran. Namun di desa ini, yang ia lihat hanyalah ketakutan. Malam itu mereka menginap di rumah kepala desa, seorang pria berusia sekitar 60 tahun bernama Pak Arman. Wajahnya penuh kerutan, sorotan matanya tajam, namun terlihat kelelahan. Saat makan malam, suasana terasa canggung, hingga akhirnya Raka membuka pembicaraan. "Saya datang untuk menyelidiki makhluk yang sering muncul di hutan ini." Pak Arman meletakkan sendoknya pelan. "Kenapa?" "Karena saya ingin membuktikan keberadaannya." Kepala desa itu menghela nafas panjang. Banyak orang luar datang dengan tujuan yang sama. Lalu, mereka pulang dengan wajah yang berbeda. Raka tersenyum tipis. "Pak, saya sudah sering menghadapi hal-hal seperti itu." Pak Arman menatapnya beberapa saat, lalu berkata pelan, "Kesalahan terbesar manusia adalah merasa dirinya sudah tahu segalanya." Ruangan mendadak sunyi. Angin malam bertiup dari celah dinding kayu, membuat api lampu minyak bergoyang pelan. "Kami tidak melarang kalian datang," lanjut Pak Arman. "Tapi jangan menganggap hutan ini sebagai tempat hiburan, karena ada sesuatu yang tinggal di sana." Dimas yang sejak tadi diam akhirnya bertanya, "Benarkah itu kuntilanak?" Pak Arman tidak langsung menjawab. Matanya tertuju ke luar jendela, ke arah kegelapan hutan. "Kami menyebutnya kuntilanak, tapi sebenarnya tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, ia sudah ada jauh sebelum desa ini berdiri." Kalimat itu membuat bulu kuduk Dimas meremang. Keesokan paginya, Raka mulai melakukan wawancara dengan beberapa warga. Namun sebagian besar menolak berbicara, bahkan ada yang langsung pergi ketika mendengar pertanyaan tentang hutan. Barulah menjelang siang sore wanita tua bersedia bercerita. Namanya Mak Suri, usianya mungkin lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun matanya masih sangat tajam. Wanita tua itu duduk di beranda rumah sambil menatap hutan di kejauhan. Saya masih kecil saat pertama kali mendengar tawanya," katanya. Raka segera mengaktifkan alat perekam. "Tawa siapa?" "Perempuan itu." "Apa yang terjadi?" Mak Suri menelan ludah. "Paman saya mengikutinya, lalu tidak pernah kembali." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun kering berterbangan di halaman. Banyak yang bilang mereka melihat perempuan berbaju putih, kadang di tepi sungai, kadang di tengah pohon, kadang di dekat rumah. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika dia memanggil nama seseorang. Dimas menatap wanita tua itu. "Maksudnya?" "Kalau kau mendengar suara memanggil namamu, jangan pernah menjawab." Suasana mendadak terasa berat. Raka mencoba tetap tenang. Apakah ada yang pernah mencoba menangkapnya? Mak Suri tertawa kecil, namun tawanya terdengar getir. "Anak muda, kau pikir manusia bisa menangkap sesuatu yang bahkan tidak ingin ditemukan?" Sore harinya, Pak Arman mempertemukan mereka dengan seorang tetua adat bernama Bahar. Pria tua itu tinggal di rumah panjang yang berada di pinggir desa. Ketika Raka tiba, Bahar sedang membakar dupa. Asap tipis memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan. Tetua adat itu memperhatikan Raka cukup lama, seolah sedang menilai sesuatu. "Kau yang ingin menangkap penunggu hutan?"
Iya, kenapa? Raka tersenyum. Karena saya percaya semua misteri bisa dijelaskan. Bahar mengangguk pelan, kata-kata yang berbahaya. Apa maksud Bapak? Bertua itu menunjuk ke arah hutan. Hutan itu lebih tua dari kita semua. Banyak hal hidup di sana. Sebagian terlihat, sebagian lagi tidak. Raka terdiam. Kau datang untuk mencari kuntilanak, tapi mungkin kau akan menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Dimas merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Namun Raka masih terlihat tenang. Apa sebenarnya yang tinggal di sana? Bahar menatap lurus ke mata Raka. Penunggu tua, makhluk yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, makhluk yang marah karena manusia terus musiknya. Ruangan terasa semakin sunyi. Bahar lalu mengambil sebuah kantong kain kecil. Di dalamnya terdapat akar-akaran dan manik-manik tua. Bawalah ini. Raka menggeleng. Saya tidak percaya benda seperti itu. Tetua adat tersenyum tipis. Bukan masalah percaya atau tidak. Masalahnya adalah apakah kau akan hidup cukup lama untuk menyelesainya. Menjelang malam, persiapan ekspedisi dimulai. Raka memeriksa seluruh peralatan. Kamera utama, kamera inframerah, drone, lampu sorot, alat komunikasi. Semua berfungsi dengan baik. Ia bahkan menyiapkan perangkap sederhana yang dirancang untuk merekam pergerakan makhluk di dalam hutan. Dimas masih terlihat gelisah. Kamu yakin? Raka memasang baterai kamera. Ini kesempatan besar. Kalau berhasil, video kita akan meledak. Kalau tidak berhasil, Raka tersenyum. Kita pulang. Namun jauh di dalam dirinya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sejak tiba di desa, beberapa kali ia merasa sedang diawasi, bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang bersembunyi di balik pepohonan, sesuatu yang sabar, sesuatu yang menunggu. Malam semakin larut, kabut turun pelan dari arah hutan. Dari jendela rumah, Raka bisa melihat batas pepohonan yang berdiri hitam di kejauhan. Dan saat ia sedang memeriksa lensa kamera, matanya menangkap sesuatu. Sosok putih, berdiri diam di tepi hutan, rambut panjang, tubuh kurus, tidak bergerak sedikit pun. Raka langsung berdiri. Dimas! Dimas berlari mendekat. Ada apa? Raka menunjuk keluar jendela. Namun saat mereka melihat ke sana, sosok itu sudah tidak ada. Hanya kabut yang bergulung perlahan di antara pepohonan. Dimas menelan ludah. Kamu lihat apa? Raka terdiam beberapa saat, lalu menjawab pelan. Mungkin dia sudah tahu kita datang. Di luar rumah, jauh di balik hutan yang gelap, terdengar suara tawa perempuan. Sangat pelan, sangat jauh. Namun cukup jelas untuk membuat darah mereka berdua terasa membeku. Dan malam itu menjadi tanda bahwa perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam berikutnya datang lebih cepat daripada yang dibayangkan Raka. Langit Kalimantan tertutup awan hitam sejak sore. Cahaya matahari menghilang perlahan di balik rimbunnya pepohonan raksasa, meninggalkan bayangan yang panjang yang membuat hutan terlihat semakin menyeramkan. Di dalam rumah kepala desa, Raka dan Dimas sedang mempersiapkan perlengkapan terakhir. Beberapa warga berdiri dari kejauhan memperhatikan mereka. Tidak ada yang senyum, tidak ada yang memberi semangat. Wajah mereka justru menunjukkan kekhawatiran, seolah mereka sedang melihat dua orang yang akan berjalan menuju sesuatu yang tidak seharusnya dicari. Malam itu, selain Dimas, dua pemandu lokal ikut menemani perjalanan. Mereka adalah Jaya dan Beni. Keduanya terbiasa keluar masuk hutan untuk berburu dan mencari hasil hutan. Namun bahkan mereka terlihat gugup ketika harus memasuki kawasan yang disebut warga sebagai hutan larangan. Kalau sudah lewat Sungai Hitam, jangan pernah berjalan sendiri, kata Jaya sebelum berangkat. Kenapa? Tanya Raka. Pria itu menatap hutan yang mulai gelap. Keadik dekati, Jaya tidak melanjutkan kalimatnya. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Perjalanan dimulai sekitar pukul 8 malam. Lampu senter menembus kegelapan hutan yang pekat. Tanah merasa lembab. Akar-akar pohon besar menjulur seperti ular raksasa yang melintasi jalur setapak. Semakin jauh mereka masuk, suara desa pelan menghilang, digantikan oleh suara alam malam yang terasa asing. Jangkrik, burung malang, gesekan dedaunan, dan sesekali suara sesuatu bergerak di antara semak-semak, terus merekam. Bagi para penontonnya, suasana seperti ini adalah daya tarik utama. Namun untuk pertama kalinya, sejak mulai karir sebagai pemburu paranormal, ia merasakan ketegangan yang berbeda. Hutan ini terasa hidup, terlalu hidup, seolah setiap pohon memiliki mata yang sedang mengawasi. Sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah sungai kecil.
Airnya berwarna hitam pekat, permukaannya memantulkan cahaya bulan seperti cermin gelap. "Itu sungai hitam," kata Benny. "Tidak ada ikan di sana." "Kenapa?" "Entahlah. Bahkan hewan pun jarang mendekat." Mereka menyeberangi sungai menggunakan batang pohon tumbang. Saat berada di tengah, Dimas tiba-tiba berhenti. "Ada yang dengar?" Semua terdiam. Lalu terdengar suara yang sangat sama, tangisan bayi. Raka mengerutkan kening. "Itu suara bayi." Tangisan itu terdengar lagi, pelan, sedih, seolah berasal dari dalam hutan. Dimas menyorotkan senter ke berbagai arah. Tidak ada apa-apa, hanya pepohonan dan kabut tipis. "Bayi mana yang ada di tengah hutan seperti ini?" gumamnya Jaya. Tak seorang pun menjawab. Tangisan itu perlahan menghilang, namun suasana sudah berubah. Semua berjalan lebih cepat. Semakin malam, hutan semakin sulit ditembus cahaya. Kabut mulai turun di antara batang-batang pohon besar. Jarak pandang berkurang drastis. Saat itulah mereka menemukan sesuatu yang aneh. Puluhan kain putih tergantung di pepohonan, berkibar pelan bertiup angin. Dari kejauhan terlihat seperti sosok manusia yang berdiri diam. Dimas langsung mengangkat kameranya. "Apa ini?" Benny terlihat pucat. "Itu tidak ada waktu terakhir saya lewat." Raka mendekat. Kain-kain itu tampak tua dan kusam, sebagian sudah sobek, namun jumlahnya sangat banyak. Puluhan, mungkin ratusan, tergantung di berbagai pepohonan, menciptakan pemandangan yang membuat siapapun merinding. Saat Raka sedang merekam, tiba-tiba kamera inframerahnya mengeluarkan bunyi aneh. Layar berkedip, gambar berubah menjadi statis. Lalu muncul sesosok bayangan putih di belakang Dimas. "Dimas!" Raka langsung berteriak. Dimas menoleh cepat. Namun ketika semua menyorotkan lampu ke belakangnya, tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah pohon besar yang menjulang ke langit. "Kamu lihat apa?" tanya Dimas. Raka menunjukkan layar kamera. Namun anehnya, bayangan itu sudah menghilang, seolah tidak pernah ada. Mereka melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 11 malam, hujan gerimis mulai turun. Kabut menjadi semakin tebal, dan saat itulah mereka menemukan jejak kaki. Jejak kaki perempuan, tanpa alas, terlihat jelas di tanah berlumpur. Raka segera berjongkok. Masih baru. Jejak itu tampak menuju ke arah utara. Namun setelah sekitar 20 meter, jejak tersebut tiba-tiba berhenti. Begitu saja, tanpa ada jejak lanjutan. Seolah pemiliknya menghilang ke udara. Dimas menelan ludah. "Itu tidak mungkin." Jaya terlihat gelisah. "Kita sebaiknya kembali. Kita belum menemukan apapun," jawab Raka. "Tapi sesuatu sudah menemukan kita." Kalimat itu membuat semua terdiam. Tengah malam tiba, hujan berhenti, kabut semakin tebal. Dalam cahaya senter yang terbatas, mereka melihat sebuah bangunan tua di antara pepohonan. Sebuah pondok kayu, kecil, reot, dan tampak sudah lama ditinggalkan. Atapnya sebagian runtuh, dindingnya dipenuhi lumut. Akar pohon menjalar di seluruh bagian bangunan. "Itu dia," bisik Jaya. Raka menoleh. "Maksudmu?" "Pondok tua itu. Apa isinya?" Jaya tampak ragu, lalu menjawab pelan. "Orang-orang yang hilang terakhir kali terlihat di sekitar tempat itu. Angin dingin berhembus tiba-tiba, membuat dedaunan bergesekan. Suara gesekan itu terdengar seperti bisikan. Pondok tua tersebut berdiri sendirian di tengah hutan, dikelilingi kabut yang bergerak perlahan, seolah sedang menunggu mereka mendekat. Raka merasakan jantungnya untuk pertama kalinya, nalurinya memperingatkan sesuatu. Tempat itu salah, sangat salah. Namun rasa penasaran jauh lebih besar. Ia melangkah maju, diikuti Dimas dan kedua pemandu. Saat mereka semakin dekat, aroma busuk mulai tercium. Bukan babi, bukan bangkai, melainkan bau tanah basah yang bercampur sesuatu yang sudah lama membusuk. Mereka mengarahkan lampu ke jendela pondok. Kosong, gelap, tak ada tanda kehidupan. Namun ketika cahaya senter bergerak ke sisi bangunan, semua membeku. Di dinding kayu tua itu terdapat goresan-goresan panjang, seperti bekas kuku. Ratusan goresan menutupi hampir seluruh permukaan dinding. Dimas merasakan napasnya tercekat. Siapa yang melakukan ini? Tak ada yang menjawab. Karena saat itu, dari pondok itu terdengar suara pelan, sangat pelan. Seperti seseorang sedang menangis, tangisan perempuan, patah-patah, penuh kesedihan, dan terdengar sangat dekat. Jaya mundur satu langkah.
Benny memegang erat tasnya. Raka menyalakan kamera. Sementara suara tangisan itu terus terdengar dari balik pintu yang setengah terbuka. Lalu, tangisan tua. Tangisan tersebut perlahan berubah menjadi tawa. Tawa perempuan melengking, memanjang, dan bergema di seluruh hutan, membuat darah mereka seolah membeku dalam tubuh. Di saat yang sama, lampu senter mereka berkedip bersamaan. Kabut bergerak semakin cepat, dan dari sudut mata Raka, ia merasa melihat sosok perempuan berbaju putih, berdiri di belakang salah satu pohon besar. Diam, tidak bergerak, mengawasi mereka. Malam itu, mereka belum menyadari satu hal mengerikan. Mereka mengira sedang memburu penunggu hutan, padahal sejak memasuki kawasan itu, mereka lah yang sedang diburu. Tawa perempuan itu masih bergema di antara pepohonan ketika seluruh rombongan berdiri membeku di depan pondok tua. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani berbicara. Suara melengking itu terdengar seperti berasal dari segala arah sekaligus. Kadang terasa dekat, kadang terdengar jauh di tengah hutan. Namun yang paling mengerikan adalah perasaan bahwa pemilik tawa tersebut sedang memperhatikan mereka. Raka merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Meski selama bertahun-tahun berburu fenomena gaib, belum pernah ia merasakan tekanan seperti ini. Jantungnya berdegup lebih cepat. Naluri yang selama ini sering membantunya menghadapi berbagai situasi berbahaya seakan berteriak agar ia pergi dari tempat itu. Namun ambisinya masih lebih kuat. Ia mengangkat kamera, mengarahkan lensa ke arah pondok tua. Semuanya tetap tenang, katanya berusaha terdengar percaya diri. Dimas menatapnya tak percaya. Tenang, kau dengar suara itu, kan? Aku dengar. Lalu, kita datang untuk ini. Tepat setelah kalimat itu selesai diucapkan, suara tawa mendadak berhenti. Hutan kembali sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara serangga malam pun menghilang. Kesunyian yang terasa tidak damai. Dan itulah yang membuat suasana menjadi lebih menyeramkan. Raka melangkah mendekat pondok. Pintu kayunya terbuka sedikit. Berayun pelan diterpa angin. Engsel tua mengeluarkan bunyi berdecit yang membuat bulu kuduk meremang. Dimas berjalan di belakangnya, sementara Jaya dan Benny tampak semakin gelisah. Ketika lampu senter menyorot ke dalam, mereka melihat ruangan sempit yang dipenuhi debu. Lantai kayunya sebagian lapuk. Sudut-sudut ruangan dipenuhi serangan laba-laba. Tidak ada perabot, tak ada tanda kehidupan. Namun ada sesuatu yang membuat mereka berhenti. Di tengah ruangan terdapat sebuah kursi kayu. Kursi itu tampak jauh lebih bersih dibandingkan bagian lain pondok. Seolah seorang baru saja duduk di sana. Raka mengarahkan kamera. Saat itulah layar kameranya tiba-tiba berkedip. Gambar menjadi buram, lalu muncul garis-garis statis. Aneh. Raka menepuk sisi kamera. Biasanya alat itu sangat andal, namun sekarang gambar terus terganggu. Beberapa detik kemudian layar kembali normal. Dan saat itulah napas Raka tercekat. Karena melalui layar kamera, ia melihat seseorang berdiri di belakang kursi. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih lusuh. Wajahnya tertutup rambut hitam yang menjuntai. Raka langsung mengangkat pandangan dari layar. Namun ruangan itu kosong, tak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat layar, sosok tersebut telah menghilang. Kamu kenapa? Tanya Dimas. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kameranya dengan wajah tegang. Untuk pertama kalinya malam itu, keyakinan mulai goyah. Mereka memutuskan memasang beberapa alat perekam di sekitar pondok. Meski Jaya dan Benny terus mendesak agar segera kembali ke desa. Kita sudah cukup jauh, kata Benny. Aku tidak suka tempat ini, Raka menggeleng. Kita bertahan sampai subuh. Tidak, suara Jaya terdengar tegas. Kita harus pergi sekarang. Kenapa? Pemandu itu menelan ludah. Karena saat itu matanya tertuju ke arah pepohonan di belakang pondok. Wajahnya mendadak pucat, sangat pucat. Ada apa? Tanya Dimas. Jaya perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kegelapan. Semua mengikuti arah tatapannya. Di antara dua batang pohon besar, berdiri sosok perempuan. Pakaian putihnya tampak kontras dengan gelapnya hutan. Rambut panjang menutupi seluruh wajah. Tubuhnya kurus, terlalu kurus. Dan yang paling mengerikan, ia tidak bergerak sedikit pun. Raka segera mengangkat kamera. Namun, tepat saat tombol rekam ditekan, layar mati, gelap total. Dan sekarang, gumamnya. Ia mencoba menyalakan kembali, tetapi tidak menyala. Padahal baterainya masih penuh.
Dimas menyorotkan lampu ke arah sosok itu, dan saat cahaya mengenai tubuhnya, sosok tersebut menghilang. Begitu saja, seolah tidak pernah ada. Namun udara di sekitar mereka mendadak berubah, sangat dingin. Napas mereka mulai terlihat seperti uap tipis. Padahal sebelumnya suhu hutan terasa hangat. "Ayo pergi," bisik Benny. "Kita harus pergi." Mereka segera meninggalkan area pondok. Namun perjalanan pulang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kabut turun semakin tebal. Jalur yang tadi mereka lewati kini terasa asing. Pepohonan terlihat berbeda. Akar-akar besar menjulur kemana-mana. Seolah hutan itu berubah bentuk. "Aneh," kata Dimas. Kita sudah lewat sini tadi." Jaya menggeleng. Seharusnya tidak. Mereka terus berjalan. Namun setelah hampir 30 menit, mereka kembali menemukan pondok tua yang sama. Semua langsung berhenti. Mustahil. Mereka yakin sudah berjalan menjauh, tetapi kini pondok itu kembali berdiri di depan mereka, persis seperti sebelumnya. Benny mulai panik. "Ini tidak mungkin. Kita tersesat," tanya Dimas. Jaya menggeleng cepat. "Aku hafal hutan ini. Lalu bagaimana bisa?" Tak ada jawaban, karena jauh di dalam hati masing-masing, mereka mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mungkin mereka memang tidak tersesat. Mungkin ada sesuatu yang tidak mengizinkan mereka pergi. Tak lama kemudian, suara lain terdengar. Pelan, sangat pelan. Seseorang sedang memanggil. "Benny." Benny langsung membeku. Wajahnya berubah pucat. Itu, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. "Benny." Suara perempuan, lembut, namun membuat darah membeku. "Itu, suara ibuku," bisik Benny. Raka langsung menatapnya. "Apa?" "Itu suara ibuku." "Jangan dengarkan," teriak Jaya. Tetapi sudah terlambat. Benny seperti kehilangan kesadaran. Tatapannya kosong. Ia mulai berjalan menuju arah suara tersebut. Masuk ke dalam kabut. "Berhenti," teriak Dimas. Benny tidak berespon. "Benny." Panggilan itu kembali terdengar. Kini lebih dekat, lebih jelas, dan terdengar sangat nyata. Benny mempercepat langkahnya. Jaya langsung berlari mengejar. Namun kabut mendadak bergerak lebih tebal, menelan sosok Benny dalam hitungan detik. "Benny!" Suara Jaya menggema di antara pepohonan. Tak ada jawaban, hanya kesunyian. Mereka berlari ke arah terakhir Benny terlihat. Menembus semak-semak, menyimpangkan ranting-ranting, namun tidak menemukan apapun. Tak ada jejak kaki, tak ada suara, tak ada tanda keberadaan Benny. Seolah pria itu lenyap di telan hutan. Begitu saja. 1 jam berikutnya mereka terus mencari, namun hasilnya nihil. Kabut semakin tebal, malam terasa semakin dingin. Jaya terduduk di tanah dengan wajah hancur. "Itu salahku." Raka mencoba menenangkannya. "Kita akan menemukannya." Namun bahkan dirinya sendiri tidak yakin dengan kata-kata itu. Karena jauh di dalam hati, ia mulai memahami satu hal. Makhluk yang mereka cari bukan sekedar legenda desa, bukan sekedar cerita rakyat. Sesuatu benar-benar hidup di hutan ini. Sesuatu yang mampu memainkan pikiran manusia. Sesuatu yang mampu meniru sesuatu orang yang paling mereka rindukan. Dan sesuatu itu baru saja mengambil salah satu dari mereka. Di tengah keheningan malam, terdengar lagi suara tawa perempuan. Kali ini lebih dekat, jauh lebih dekat. Seolah pemiliknya berdiri tepat di balik pepohonan, mengawasi, menunggu, dan menikmati ketakutan mereka. Sementara Raka mulai menyadari kenyataan yang paling mengerikan. Perburuan yang ia banggakan di depan jutaan penonton kini telah berubah menjadi mimpi buruk yang sesungguhnya. Kabut tebal menyelimuti hutan seperti lautan putih yang tidak berujung. Setelah kehilangan Benny, suasana berubah sepenuhnya. Tak ada lagi pembicaraan tentang konten, kamera, atau pembuktian keberanian. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Ketakutan yang perlahan merayap masuk ke dalam pikiran setiap orang. Raka berdiri dekat pohon besar sambil mencoba menghubungi desa menggunakan alat komunikasi. Namun yang terdengar hanyalah suara berdesis. Tidak ada sinyal, tak ada jawaban. Hutan itu seolah memutus mereka dari dunia luar. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Dimas dengan suara pelan. Raka tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong menembus kabut. Untuk pertama kalinya sejak memulai ekspedisi, ia tidak memiliki rencana. Selama ini, semua tempat yang ia datangi selalu memiliki jalan keluar. Namun hutan ini berbeda.
sangat berbeda. Ia mulai menyadari bahwa dirinya telah meremehkan sesuatu yang tidak dipahaminya. Menjelang dini hari, mereka memutuskan bertahan di dekat sebuah area terbuka yang tidak jauh dari pondok tua. Jaya menolak berjalan lebih jauh. Menurutnya, bergerak tanpa arah dalam kabut hanya akan membuat mereka semakin tersesat. Mereka menyalakan api unggun kecil. Nyala api bergetar, pelan tertiup angin malam. Di luar lingkaran cahaya, kegelapan terasa hidup, seolah ada banyak mata yang sedang mengintip dari balik pepohonan. Tak seorang pun bisa tidur. Dimas terus memegang senter. Jaya duduk sambil menundukkan kepala, sementara Raka memeriksa rekaman kamera. Awalnya ia berharap menemukan petunjuk tentang hilangnya Benny, namun yang ia temukan justru membuatnya darahnya membeku. Dalam salah satu rekaman, saat mereka berjalan menuju pondok tua, terlihat sesuatu di belakang rombongan. Sosok perempuan berpakaian putih berjalan pelan mengikuti mereka. Jaraknya hanya beberapa meter, sangat dekat. Namun tidak seorang pun menyadarinya saat itu. Mereka memutar ulang rekaman tersebut berkali-kali. Sosok itu tidak ada, berjalan perlahan, kepalanya menunduk, rambutnya menutup wajah. Lalu pada detik terakhir, sebelum rekaman terganggu, kepalanya terangkat. Dan untuk sepersekian detik, wajahnya terlihat, mata hitam pekat. Mulutnya tersenyum sangat lebar. Raka langsung menutup layar kamera. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak berani memperlihatkan rekaman itu kepada yang lain. Pukul 3 dini hari, hutan semakin sunyi, api unggun mulai mengecil. Saat itulah suara tawa perempuan kembali terdengar. Tidak jauh, tidak lagi jauh, tidak lagi samar. Kini terdengar sangat dekat, seolah berasal dari balik pohon di sekitar mereka. Hehehe. Tawa itu pelan, namun cukup membuat seluruh tubuh merinding. Jaya langsung berdiri, matanya bergerak ke liar segala arah. Dia ada di sini. Dimas menggenggam erat senter. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini dari arah berbeda. Hehehe. Lalu dari belakang mereka, kemudian dari samping, seolah ada banyak perempuan yang tertawa bersamaan. Raka merasakan tenggorokannya mengering. Api unggun tiba-tiba padam. Begitu saja, tanpa sebab. Kegelapan langsung menelan ludah. Nyalakan senter, teriak Dimas. 4 berkas cahaya langsung menembus kabut. Namun justru itulah yang membuat mereka semakin ketakutan, karena di antara pepohonan terlihat puluhan sosok putih berdiri diam, tinggi, kurus, dan tidak bergerak. Dimas hampir menjatuhkan senternya. Itu apa? Namun saat Jaya diarahkan ke lebih jelas, ternyata hanya kain-kain putih yang tergantung di pohon. Mereka menghela nafas lega, tetapi rasa lega itu hanya berlangsung saat, karena salah satu sosok putih tersebut bergerak perlahan, sangat perlahan. Kepalanya miring ke samping, lalu menghilang ke balik kabut. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Pagi akhirnya tiba, namun cahaya matahari hampir tidak mampu menembus rimbunnya hutan. Kabut masih menggantung di antara pepohonan. Mereka memutuskan mencari jalan keluar. Mereka berjalan selama berjam-jam, namun hasilnya sama. Jalur yang mereka lewati selalu membawa mereka kembali tempat yang sama. Kadang ke pondok tua, kadang ke sungai hitam, kadang ke pohon besar yang memiliki bekas sembaran petir. Seolah hutan itu membentuk lingkaran yang tidak bisa ditembus. Dimas kembali kehilangan kesabaran. Kita sudah lewat sini 3 kali. Aku tahu, jawab Raka. Kalau begitu, kenapa kita harus kembali ke sini? Raka tidak punya jawaban, karena ia sendiri mulai merasa putus asa. Menjelang sore, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di dekat sungai hitam terdapat sebuah area yang dipenuhi salib kayu tua. Puluhan jumlahnya, sebagian sudah lapuk, sebagian hampir tutup akar pohon. Ini kuburan, tanya Dimas. Saya menggeleng pelan. Aku tidak pernah tahu tempat ini. Mereka mendekat. Pada beberapa salib terdapat nama yang sulit dibaca. Namun ada satu nama yang masih terlihat jelas. Raka membungkuk, lalu membaca tulisan itu. Mendadak wajahnya berubah pucat. Kenapa? Tanya Dimas. Raka tidak menjawab. Tangannya bergetar saat menunjuk tulisan tersebut. Dimas mendekat dan langsung membeku, karena nama yang tertulis di sana adalah Benny. Mereka saling berpandangan, tidak percaya. Mustahil, Benny baru hilang semalam. Bagaimana mungkin namanya sudah ada di sana?
Jaya mundur beberapa langkah, wajahnya kehilangan warna. Ini tidak mungkin. Namun kejutan belum berakhir, karena ketika mereka melihat salib berikutnya, tertulis nama lain, Dimas. Lalu salib berikutnya, Jaya, dan yang terakhir, Raka. Keempat nama mereka sudah terukir di sana. Salah seorang telah mengetahui nasib mereka jauh sebelum mereka datang. Malam kedua tiba, dan malam itu menjadi malam paling mengerikan sejauh ini. Saat mereka berusaha bertahan di dekat kuburan tua, Raka mulai mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ia melihat sosok manusia berdiri di antara pepohonan, pucat, diam, dengan mata kosong. Awalnya ia mengira itu halusinasi, namun ketika salah satu sosok melangkah mendekat, ia menyadari sesuatu. Orang-orang itu mengenakan pakaian yang berbeda-beda. Ada yang terlihat seperti pemburu, ada yang memakai pakaian pekerja hutan, ada yang memakai pakaian modern, dan semuanya memiliki luka mengerikan di tubuh mereka, seolah pernah mengalami kematian yang tragis. Salah satu sosok berhenti tepat di depan Raka. Wajahnya pucat kebiruan, matanya kosong. Lalu sosok itu berbisik, "Dia memanggil kami." Kemudian sosok itu lain muncul, "Jangan dengarkan suaranya." Lalu satu lagi, "Kami tidak bisa pulang." Raka mundur pelan, nafasnya memburu. Jantungnya berdebar tidak terkendali. Ia sadar bahwa yang berdiri di hadapannya bukan manusia hidup, melainkan para korban yang hilang selama bertahun-tahun. Korban-korban yang selama ini dicari keluarganya. Korban-korban yang tidak pernah berhasil keluar dari hutan ini. Dan saat itulah tawa perempuan kembali terdengar. Lebih dekat daripada sebelumnya. Sangat dekat. Tepat di belakangnya. Raka membalikkan tubuh dengan cepat. Namun yang ia lihat membuat seluruh darah dalam tubuhnya terasa membeku. Di balik kabut, berdiri sosok perempuan berbaju putih. Untuk pertama kalinya, begitu jelas, begitu nyata, dan perlahan, makhluk itu mengangkat wajahnya, memperlihatkan senyum yang tidak manusiawi. Sementara matanya hitam pekat menatap langsung ke arah Raka, seolah sedang menunggu, seolah sedang menikmati ketakutannya. Dan pada saat itulah Raka akhirnya memahami sesuatu yang mengerikan. Ia tidak lagi sedang mencari kuntilanak itu. Kuntilanak itulah yang sedang mencarinya. Kabut bergerak perlahan di antara pepohonan raksasa. Sosok perempuan berbaju putih itu masih berdiri sekitar 20 meter di depan Raka. Diam, tidak bergerak. Namun kehadirannya membuat udara terasa jauh lebih dingin. Dimas dan Jaya ikut membeku. Mereka akhirnya melihat makhluk-makhluk itu dengan jelas. Bukan sekedar bayangan, bukan ilusi, bukan gangguan kamera, melainkan sesuatu yang benar-benar ada, sesuatu yang selama ini menjadi sumber teror di hutan tersebut. Wajah makhluk itu sangat pucat, kulitnya seperti mayat yang telah lama terendam air, rambutnya hitam kusut menjuntai hingga menutupi sebagian wajah. Namun yang paling mengerikan adalah matanya, hitam pekat, tanpa bagian putih sedikit pun, tanpa matanya. Tatapan matanya terasa seperti menembus jauh ke dalam pikiran, seolah mampu melihat seluruh ketakutan yang disimpan manusia. Hehehe. Tawa itu kembali terdengar, namun kali ini melengking, melainkan lirih, pelan, dan penuh kesedihan. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Makhluk itu pelan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan, ke bagian hutan yang jauh lebih dalam. Lalu sosoknya menghilang, larut bersama kabut malam, begitu saja. Tak lama setelah penampakan itu, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Ketika pria itu langsung bersiap, Jaya mengangkat parang, Dimas menyorotkan senter, Raka memegang kamera meski tangannya gemetar. Dari balik pepohonan muncul sosok pria tua. Tubuhnya dibalut pakaian adat sederhana, membawa obor di tangan. Wajahnya terlihat sangat lelah, namun Raka langsung mengenalinya. Itu Pak Bahar. Tetua adat desa akhirnya muncul. Pria tua itu berjalan mendekat sambil menggelengkan pelan. "Aku sudah memperingatkan kalian." Nada suaranya terdengar berat. "Dan kalian tetap masuk terlalu jauh." Jaya segera menghampirinya. "Pak, Beni hilang." "Aku tahu." Jawaban itu membuat semua terdiam. Bahar lalu duduk di atas akar pohon besar. Matanya menatap ke arah kegelapan hutan, seolah sedang mengingatkan sesuatu yang sangat lama terkubur. "Kalian ingin tahu siapa yang sebenarnya tertinggal di hutan ini?" Raka mengangguk. "Iya, kalau begitu
dengarkan baik-baik. Puluhan tahun lalu, jauh sebelum listrik masuk ke desa itu, hiduplah seorang perempuan bernama Sari. Ia dikenal sebagai perempuan cantik yang tinggal di tepi sungai bersama keluarganya. Saat Sari dicintai banyak orang, namun kecantikannya juga menimbulkan kecemburuan, terutama dari beberapa pria berpengaruh di daerah tersebut. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, Sari menolak lamaran seorang pria kaya yang terkenal kejam. Penolakan itu berubah menjadi kebencian, dan kebencian itu berakhir menjadi tragedi. Suatu malam, Sari menghilang. Keluarganya mencari ke seluruh penjuru hutan, namun tidak pernah menemukan dirinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sari tidak pernah kembali. Beberapa tahun kemudian, orang-orang mulai mendengar suara tangisan perempuan dari dalam hutan, lalu suara tawa, lalu penampakan sosok berpakaian putih. Dan sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Orang hilang, pemburu tersesat, pendatang tidak pernah kembali. Jadi, dia kuntilanak? Tanya Dimas. Bahar menggeleng perlahan. Tidak sesederhana itu. Lalu, pria tua itu menghela nafas panjang. Sari tidak mati secara wajar. Dia dibunuh. Semua terdiam. Dan yang lebih mengerikan, jasadnya tidak pernah ditemukan. Angin malam berhembus pelan, membuat api obor bergoyang. Arwahnya tidak pernah tenang. Dia terjebak di antara dunia manusia dan dunia yang tidak bisa kita lihat. Raka mulai memahami sesuatu. Jadi selama ini dia mencari jasadnya. Bahar mengangguk. Iya, tapi bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih besar. Menurut cerita para leluhur, orang-orang yang membunuh Sari menyembunyikan tubuhnya di suatu tempat rahasia jauh dari dalam hutan. Mereka takut kejahatan mereka terbongkar. Karena itu, lokasi tersebut sengaja dirahasiakan hingga para pelaku meninggal dunia. Rahasia itu terkubur selama puluhan tahun. Namun arwah Sari tidak pernah berhenti mencari keadilan. Sayangnya, rasa sakit dan kemarahannya terus tumbuh, tahun demi tahun, hingga akhirnya ia berubah menjadi sosok yang ditakuti. Makhluk yang tidak lagi mampu membedakan orang bersalah dan orang tidak bersalah. Makhluk yang menjebak siapapun yang memasuki wilayahnya. Itulah sebabnya banyak orang hilang, kata Bahar. Mereka masuk terlalu jauh. Mereka mendengar panggilannya, lalu tersesat selamanya. Raka menunduk. Rasa bersalah mulai muncul dari dalam dirinya. Ia datang ke tempat itu bukan untuk membantu, bukan untuk mencari kebenaran, melainkan demi popularitas, demi konten, demi ketenaran. Dan kini seorang pemandu telah hilang karena keputusannya. Malam semakin larut, namun Bahar belum selesai bercerita. Ada satu hal yang belum kalian ketahui. Apa itu? Tanya Raka. Tetua adat itu menatap langsung ke matanya. Sari tidak pernah berniat membunuhmu. Raka terkejut. Maksudnya, kalau dia ingin membunuhmu, kau sudah mati sejak malam pertama. Kalimat itu membuat suasana menjadi sunyi. Bahar melanjutkan. Dia terus muncul di depanmu. Dia terus memberi tanda. Dia menunjukkan arah. Raka teringat kejadian beberapa jam sebelumnya, ketika sosok itu menunjuk ke arah utara. Mungkinkah itu bukan ancaman, melainkan petunjuk? Dia ingin sesuatu dariku? Tanya Raka. Bahar mengangguk. Dia ingin kau menemukan kebenaran. Menjelang dini hari, mereka memutuskan mengikuti arah yang ditunjukkan sosok tersebut. Bahar memimpin perjalanan. Kabut masih tebal, namun kali ini mereka merasa seperti sedang diarahkan. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, suasana menjadi semakin aneh. Pepohonan tampak lebih tua, lebih besar, dan lebih sunyi. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang tidak pernah diketahui warga desa. Sebuah area melingkar yang dikelilingi akar-akar pohon raksasa. Di tengahnya terdapat tanah yang tampak berbeda, seolah pernah digali bertahun-tahun lalu. Bahar berhenti, wajahnya berubah tegang. Tempat ini, aku pernah melihatnya dalam mimpi. Raka menatap tanah tersebut. Entah mengapa dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang memanggil dari bawah sana. Tiba-tiba, angin berembus sangat kencang. Kabut berputar di sekitar mereka. Dan di antara kabut itu, sosok Sari kembali muncul. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Namun ekspresi wajahnya berbeda. Tidak ada senyum mengerikan, tidak ada tatapan marah. Yang terlihat hanyalah kesedihan mendalam. Perlahan perempuan itu menunjuk ke tanah di tengah lingkaran pohon. Lalu air mata hitam mengalir dari matanya. Sesaat kemudian, ia menghilang. Raka menatap tempat yang ditunjuk. Jantungnya berdetak keras. Karena akhirnya ia mengerti
Tempat itu bukan sekedar bagian dari hutan, bukan lokasi biasa, melainkan tempat yang selama puluhan tahun menyimpan rahasia paling kelam di pedalaman Kalimantan. Dan kemungkinan besar, di bawah tanah itulah jasad Sari bersemayam. Namun mereka belum menyadari bahwa menemukan rahasia tersebut hanyalah awal dari ujian terakhir. Karena malam berikutnya akan menjadi malam paling mengerikan yang pernah mereka alami. Malam ketika Raka harus menentukan pilihan, menyelamatkan dirinya sendiri, atau membantu arwah yang selama puluhan tahun terjebak dalam penderitaan. Fajar belum menyingsing ketika Raka, Dimas, Jaya, dan Pak Bahar berdiri mengelilingi tanah yang ditunjuk oleh arwah Sari. Kabut masih menggantung tebal di antara pepohonan raksasa. Udara terasa dingin menusuk tulang. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Hutan seolah menahan nafas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Raka menatap tanah di hadapannya. Dadanya berdebar keras. Selama ini ia datang dengan satu tujuan, menangkap kuntilanak dan membawa pulang rekaman yang akan membuatnya semakin terkenal. Namun kini semuanya berubah. Ia tidak lagi memikirkan jumlah penonton, tidak lagi memikirkan popularitas. Hanya ada di pikirannya hanyalah satu hal, mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. "Apa kau siap?" tanya Pak Bahar. Raka mengangguk pelan. "Kalau memang ini cara menghentikan semuanya, kita harus melakukannya." Mereka mulai menggali. Tanah itu terasa lebih lunak dibandingkan area sekitarnya. Setiap sangkul yang menghantam tanah mengeluarkan aroma lembab yang semakin kuat. Waktu berlalu. 1 jam, 2 jam, hingga akhirnya terdengar suara benturan keras. Jaya berhasil menggali. Semua menatap keluar dalam lubang. Perlahan mereka membersihkan tanah yang menutupi benda tersebut. Dan saat itulah mereka menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuh merinding. Sebuah kerangka manusia, terbaring dalam posisi tidak wajar. Di sampingnya terdapat gelang tua yang sudah berkarat. Pak Bahar langsung terdiam, matanya berkaca-kaca. "Ya Tuhan," suara pria itu bergetar. "Ini benar-benar dia." Raka merasakan tenggorokannya tercekat. Selama puluhan tahun, jasad itu tersembunyi di bawah akar pohon dan lapisan tanah yang tebal. Tidak ada yang pernah menemukannya, tidak ada yang pernah memberinya pemakaman yang layak, dan selama itulah arwahnya terjebak dalam penderitaan. Namun sesaat setelah penemuan itu, langit mendadak berubah gelap, angin bertiup sangat kencang, pepohonan bergoyang liar, kabut yang semula diam mulai berputar-putar mengelilingi mereka. Pak Bahar langsung berdiri, wajahnya berubah tegang. Dia datang. Suara tawa perempuan menggema dari segala arah, jauh lebih keras daripada sebelumnya. Tawa itu bercampur dengan suara tangisan yang memilukan. Seolah dua emosi berbeda bertabrakan menjadi satu. Raka segera mengangkat kepalanya, dan di antara pusaran kabut, sosok Sari muncul, melayang beberapa meter dari tanah. Pakaian putihnya berkibar di terpa angin. Rambut panjangnya bergerak seperti hidup. Namun kali ini wajahnya terlihat jelas, wajah seorang perempuan yang dipenuhi luka, kesedihan, dan kemarahan yang telah dipendam selama puluhan tahun. Tanah di sekitar mereka bergetar, cabang-cabang pohon patah satu persatu. Udara terasa semakin berat, seolah seluruh hutan sedang bereaksi terhadap kehadiran arwah tersebut. Dimas mundur beberapa langkah. "Kita harus pergi." Namun Pak Bahar menggeleng. "Belum. Kalau kita pergi sekarang, semuanya akan sia-sia." Sari menatap lubang tempat kerangkanya ditemukan, lalu menatap Raka. Tatapan itu membuat jantungnya terasa diremas. Untuk pertama kalinya, Raka tidak melihat kebencian. Ia melihat kesedihan yang begitu dalam. Kesedihan seorang yang dirampas hidupnya. Kesedihan seorang yang dilupakan. Dan kesedihan seorang yang selama puluhan tahun tidak pernah mendapatkan keadilan. Tiba-tiba suara lain terdengar. Jeritan, tangisan. Puluhan suara bercampur menjadi satu. Dari balik kabut, muncul sosok manusia yang pernah dilihat Raka sebelumnya. Para korban yang hilang selama bertahun-tahun. Mereka berdiri di antara pepohonan, diam, memandang Sari, seolah menunggu akhir dari semua penderitaan itu. Pak Bahar segera menyalakan dupa dan mulai membaca doa-doa adat yang diwariskan leluhurnya. Asap tipis naik ke udara, menyatu dengan kabut. "Sari," ucapnya pelan, "kebenaran sudah ditemukan. Tempat peristirahatanmu sudah ditemukan. Sudah waktunya kau pulang." Tangisan perempuan itu terdengar semakin keras. Air mata hitam mengalir dari matanya. Angin bertiup semakin kencang. Namun perlahan, kemarahan yang selama ini menyelimuti wajahnya mulai memudar. Saat itulah, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Dari balik kabut muncul sosok lain. Seorang pria tua berwajah mengerikan. Tubuhnya penuh luka. Matanya merah menyala.
Aura gelapnya melenglingi. Pak Bahar langsung pucat. Itu salah satu pelakunya. Raka terkejut. Apa? Arwah orang yang membunuh Sari. Ternyata selama ini bukan hanya arwah Sari yang terjebak di hutan tersebut. Rasa bersalah, kebencian, dan dosa para pelaku juga meninggalkan jejak gelap yang terus mengikuti mekat tempat itu. Sosok tersebut berteriak marah. Kabut berubah menjadi pusaran hitam, pepohonan bergetar hebat. Seolah hutan sedang terpecah menjadi dua kekuatan, satu dipenuhi kesedihan, satu dipenuhi kebencian. Raka menyadari bahwa ini sumber sebenarnya dari teror selama ini. Bukan sekedar arwah penasaran, melainkan luka lama yang tidak pernah diselesaikan. Dengan keberanian yang tersisa, Raka melangkah mendekati kerangka Sari. Ia berlutut, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku memang datang ke sini karena kesombongan. Aku ingin terkenal. Aku ingin membuktikan keberanianku. Tapi sekarang aku mengerti." Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku minta maaf. Kami akan membawamu pulang." Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Sari tersenyum. Bukan senyum menyeramkan yang selama ini menghantui Huntal, melainkan senyum seorang perempuan yang akhirnya didengar. Senyum yang damai. Senyum yang penuh kegelapan. Cahaya putih perlahan muncul di sekeliling tubuhnya. Kabut mulai menghilang. Angin mereda. Dan satu persatu sosok para korban juga mulai memudar. Seolah beban yang selama ini menahan mereka akhirnya terangkat. Ketika matahari pagi muncul di balik pepohonan, hutan terasa berbeda. Lebih tenang, lebih hangat, lebih hidup. Untuk pertama kalinya sejak mereka datang, suara burung terdengar kembali. Kabut yang selama ini menutupi kawasan itu perlahan menghilang. Beberapa hari kemudian, kerangka Sari dimakamkan secara layak oleh warga desa. Upacara adat dilakukan dengan penuh penghormatan. Banyak warga menangis, termasuk mereka yang selama ini hanya mengenal kisahnya melalui cerita turun-temurun. Anehnya, sejak hari itu tidak ada lagi laporan orang hilang, tidak ada lagi suara tawa perempuan di malam hari, tidak ada lagi penampakan di sekitar hutan. Teror yang berlangsung puluhan tahun akhirnya berakhir. Sebulan kemudian Raka kembali ke kotanya. Namun ia bukan lagi orang yang sama. Video ekspedisi ini memang menjadi viral, ditonton jutaan orang, tetapi untuk pertama kalinya ia tidak merasa bangga. Dalam video tersebut, ia tidak menampilkan sensasi murahan. Tidak ada judul bombastis, tidak ada tantangan menantang kuntilanak. Tidak ada tantang menantang kuntilanak. Yang ia tampilkan hanyalah perjalanan menemukan kebenaran, perjalanan memahami bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya dijadikan hiburan. Ada luka yang harus dihormati, ada sejarah yang harus didengarkan, dan ada batas yang tidak boleh dilanggar manusia. Malam-malam tertentu, Raka masih terbangun karena mimpi buruk. Ia masih mendengar suara tawa dari kejauhan, masih melihat kabut tebal di antara pepohonan, masih mengingat wajah para korban yang terjebak di dalam hutan itu. Namun di antara semua kenangan mengerikan tersebut, ada satu hal yang selalu ia ingat, senyum terakhir Sari, senyum damai seorang arwah yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan sejak saat itu, Raka tidak pernah lagi berburu makhluk gaib demi ketenangan, karena ia telah belajar sebuah pelajaran yang sangat mahal. Tidak semua misteri diciptakan untuk ditaklukkan, tidak semua dunia ingin diganggu oleh manusia, dan kesombongan seringkali menjadi pintu masuk menuju bencana yang tidak pernah kita bayangkan. Tamat. Hormatilah adat, hormatilah alam, dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang belum mampu dipahami manusia.